Bab 1411 Cincin Kekosongan Surga Kekacauan. Dewa kuno kematian bayangan dan timnya semua siap untuk menyerang Zhao Feng saat mereka memaksanya keluar sehingga mereka bisa menangkapnya, tetapi tidak ada dari mereka yang berharap Zhao Feng muncul bahkan sebelum mereka bisa menyerang. Pemandangan ini membuat mereka semua tertegun sejenak. Apakah kalian semua berlama-lama begitu lama karena mencari Zhao ini? Zhao Feng dengan acuh tak acuh mengamati kelompok 4 orang itu. Dalam tim beranggotakan 4 orang ini, sesepuh hitam pekat yang kurus dan pria berpakaian hitam tinggi dan besar itu adalah Dewa Kuno peringkat 9. Pria berpakaian hitam itu jelas merupakan anggota dari Blazing Gold Rache, sementara yang lebih tua memiliki tubuh seperti bayangan, hampir menyatu dengan kegelapan. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, dia tidak akan bisa merasakannya. Ini benar-benar sejalan dengan seseorang yang memiliki garis keturunan dari Shadow Rache peringkat ke-18. Orang tua lapis baja hitam dan pemuda bertopeng emas itu berada di puncak peringkat 8. Dia memperhatikan kita sebelumnya. Mata pria parubaya yang besar bersinar dengan cahaya dingin. Tidak, dia memperhatikan kita saat kita masuk. Pesan Dewa Bayangan Dewa Kuno. Dalam karir pembunuhannya, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sebelum dia menyerang, target pembunuhan dari kultivasi yang lebih rendah sudah menyadarinya. Dan dari kata-kata Zhao Feng barusan, jelas bahwa dia sudah lama sekali merasakan kehadiran mereka. Cepat tangkap dia, lalu kita akan pergi, sesepuh lapis baja hitam segera memerintahkan. Dewa kuno Shadow Deat tercengang. Pemuda tenang yang tiba-tiba muncul di depannya ini merasa seperti seseorang yang tidak bisa dia lihat sama sekali. Tetapi mereka memiliki 2 dewa kuno peringkat 9 dan 2 puncak peringkat 8 di pihak mereka. Bagi mereka untuk takut dengan kata-kata Zhao Feng dengan berbagai kekuatan seperti itu benar-benar menggelikan. Pisau abu-abu muncul di tangan Dewa Kuno Bayangan Kematian. Sulur hitam muncul dari tubuhnya dan melingkari pisau abu-abu. Pisau abu-abu itu langsung menyatu dengan sulur hitam, menjadi hampir tidak terdeteksi. Dewa Kuno Bayangan Kematian sendiri tidak bergerak, tetapi sulur hitam menjulur dari tangannya, mengambil kendali dari pisau ini dan menusukkannya ke Zhao Feng. Di ujung lain, pria berpakaian hitam itu menyatukan tinjunya, segera melepaskan gelombang api emas. Lingkaran api menyebar keluar, memusnahkan semua yang dilewatinya. 2 puncak peringkat 8 mengeluarkan artefak ilahi berkualitas tinggi dan melepaskan serangan kuat. Pada saat ini, serangan kuat dari 2 dewa kuno peringkat 9 dan 2 puncak peringkat 8 meluncur ke arah Zhao Feng. Aku akan menggunakanmu untuk mencoba keterampilan baruku. Pada jarak tertentu dari Zhao Feng, Chaos Origin Divine Power melonjak keluar dan membentuk penghalang berbentuk kubah yang terbuat dari cahaya perak keruh. Sebelum 4 serangan bisa mendarat, energi yang melahap muncul di kubah perak itu yang mulai menyerap energi untuk memperkuat kekuatannya. Saat 4 serangan semakin dekat dan dekat, energi yang melahap semakin kuat dan kuat. Serangan puncak peringkat 8 dan pria berpakaian hitam sangat melemah setelah energi mereka diserap, dan ketika mereka menghantam kubah cahaya perak, mereka tersebar dan menghasilkan sedikit efek. Bagaimana ini bisa terjadi? Serangan kekuatan ilahi kami tampaknya semakin lemah saat mereka semakin dekat dengan anak itu. Pria berpakaian hitam itu terkejut. Hanya serangan Dewa Kuno Bayangan Kematian, yang dipadatkan pada artefak ilahi, yang mampu menembus penghalang pertahanan perak gelap. Berdengung, bats. Pada saat ini, penghalang perak gelap tiba-tiba melonjak, berkumpul ke tangan Zhao Feng dalam bentuk pedang ilahi asal Chaos. Pedang ilahi asal Chaos ini baru saja menyerap serangan dari kelompok 4 dan sangat kuat. Zhao Feng dengan keras mengayunkan pedang, menyingkirkan pisau bayangan itu. Zhao Feng kemudian membuang pedang ilahi asal Chaos. Targetnya tidak lain adalah kematian bayangan Dewa Kuno yang gelap gulita. Oh tidak, mata Dewa Bayangan Kematian Dewa Kuno berkedip. Pedang ini terbang terlalu cepat. Dia tidak menyangka Zhao Feng dapat melakukan serangan balik dalam situasi ini. Berdengung, bats. Aliran energi hitam yang aneh mulai bergolak di permukaan tubuh Dewa Kematian Bayangan Dewa Kuno. Pedang ilahi asal Chaos menembus dadanya, tapi itu langsung menembus dan keluar. Setelah ledakan riak, tubuh Dewa Kuno Bayangan Kematian kembali normal,
tetapi wajahnya tampak sedikit pucat. Serangan Divine Power anak itu agak spesial. Bahkan setelah aku berubah menjadi tubuh bayanganku dan membiarkan serangan melewati diriku, itu masih bisa menyerap sebagian energiku. Dewa bayangan kematian kuno dengan serius memandang Zhao Feng. Jarinya bergerak-gerak, lalu sulur hitam itu ditarik kembali, mengembalikan pisau tak terlihat itu ke tangannya. 3 orang lainnya agak terkejut. Zhao Feng tidak hanya muncul tanpa cedera, tetapi dia bahkan mampu menyerang dewa kuno bayangan kematian. Tidak buruk, ini hanya versi dasar dari Chaos Heaven Void Ring, tapi sudah memiliki kemampuan semacam ini. Zhao Feng tersenyum puas. Setelah mengatakan ini, tubuh Zhao Feng berkedip saat dia mulai terbang. Sementara itu, beberapa energi kuat dalam sekte jaring surgawi mendekati kediaman Zhao Feng. Serangan musuh, Master Sekte Celestial Net memindai dengan rasa ilahi dan meringis. Dia tidak mengharapkan 4 musuh menyusup ke sekte tanpa dia sadari sama sekali. Ini sebagian karena kerusakan pertahanan dan sensorik dari pertempuran beberapa hari yang lalu belum sepenuhnya diperbaiki. Zhao Feng, kamu baik-baik saja? Guru Sekte Celestial Net segera bertanya. Pada saat ini, Dewa Kuno Blue Distance dan putranya juga tiba di tempat kejadian. The Blazing Gold Rache baru saja mengalami kekalahan, jadi mengapa mereka mengirim grup lain begitu cepat? Dewa Kuno Blue Distance agak kesal. Setelah memindai dengan sens ilahi, matanya mengendur sementara tubuhnya bergetar karena syok. 2 Dewa Kuno peringkat 9. Jantung Dewa Kuno Blue Distance mulai berdetak lebih cepat. Asal es Dewa Kuno langsung memucat. Apa yang kita lakukan? Pria berpakaian hitam itu bertanya. Mereka sekarang benar-benar terungkap, rencana mereka gagal total. Tangkap Zhao Feng. Jika kita tidak bisa menangkapnya, bunuh dia. Tapi semua ini harus dilakukan hanya jika kita tidak dalam bahaya. Pesan Dewa Bayangan Dewa Kuno. Bahaya apa yang mungkin ada? Hanya ada 2 peringkat 8 puncak. Penatua lapis baja hitam tersenyum tipis. 4 anggota yang dikirim oleh Blazing Gold Rache seketika mulai melonjak dengan kekuatan ilahi. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Zhao Feng segera bertanya. Meskipun hanya ada 4 anggota, budidaya mereka jauh melampaui anggota sekte jaring surga. Apalagi, mereka sepertinya tidak punya niat untuk melarikan diri. Dewa Kuno Blue Distance memiliki ekspresi rumit di wajahnya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Zhao Feng tertawa kecil dan berkata, Dewa Kuno Blue Distance, mengapa kamu tidak pergi dan dapatkan bala bantuan? Zhao Feng sangat menekankan pada 2 kata terakhirnya. Kamu, wajah Dewa Kuno jarak biru berubah dalam kemarahan, dan dia memelototi Zhao Feng, tetapi tidak ada yang bisa dia katakan. Asal es Dewa Kuno mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya dan tersipu malu. Berusaha keras di pertahanan, jika kita bukan tandingan, maka kita akan mencoba mundur. Dewa Kuno Blue Distance mengirim pesan kepada semua anggota lainnya. Dalam pertempuran terakhir, dia telah melarikan diri, menyebabkan dia kehilangan martabat dan prestise yang dimilikinya. Dia telah kembali agar masalah ini tidak terselesaikan dan agar dia dapat mengubah kesan orang lain tentang dirinya. Jadi, kali ini, kecuali benar-benar diperlukan, Dewa Kuno Blue Distance tidak bisa melarikan diri. Zhao Feng, kamu membunuh peringkat 8 terakhir kali, jadi kekuatanmu pasti tidak buruk. Anda bertanggung jawab untuk menahan Dewa Kuno peringkat 9 dari perlombaan emas berkobar. Dewa Kuno Blue Distance segera memesan. Dalam pandangannya, Dewa Kuno bayangan kematian tampaknya terluka dan mungkin lebih mudah untuk ditangani. Jadi dia meninggalkan Dewa Kuno peringkat 9 lainnya untuk ditangani Zhao Feng. Master Sekte Celestial Net, aktifkan susunan pelindung sekte dan bergabunglah denganku dalam menangani sesepuh kurus kering itu. Dewa Kuno Blue Distance kemudian memberi perintah kepada Master Sekte Celestial Net. Kali ini, dengan lawan mereka yang tampaknya terluka, mungkin akan jauh lebih mudah baginya dan Sekte Jaring Surga untuk berurusan dengan Dewa Kuno peringkat 9. Begitu Zhao Feng dikalahkan, dia akan menyerukan mundur. Jika ada kesalahan yang akan ditugaskan nanti, dia akan memberikan semuanya kepada Zhao Feng. Dengan cara ini, dia bisa melepaskan diri dari Zhao Feng sekaligus menghindari kritik karena melarikan diri. Tapi, Master Sekte Celestial Net ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia menghentikan dirinya sendiri. Meskipun Dewa Kuno Biru jarak jelas menargetkan Zhao Feng, dia ingat betapa misterius dan tak terduga Zhao Feng. Dan Zhao Feng telah membunuh Dewa Kuno peringkat 9 sebelumnya, jadi dia mungkin tidak akan menemui masalah kali ini.
Serahkan anak itu padaku. Begitu saya berhasil, segera mundur. Pria berpakaian hitam dari perlombaan emas berkobar berkata, matanya seperti pedang dingin. Api emas meletus dari tubuhnya, dan dia menyerbu ke arah Zhao Feng sambil bersinar secerah matahari. Tubuh Zhao Feng berkedip, dan kemudian dia muncul di belakang pria berpakaian hitam dan mengayunkan pedang ilahi asal chaos. Mati, pria berpakaian hitam itu tidak takut. Setelah mengaktifkan tubuh fisiknya yang tangguh dan menggunakan keterampilan bertahan, dia meninju Zhao Feng dengan kedua tinjunya. Pedang Zhao Feng langsung memotong pertahanan pria berpakaian hitam itu, melepaskan percikan emas. Adapun serangan pria berpakaian hitam itu, Zhao Feng dapat dengan mudah menghindarinya. Anak ini memiliki serangan yang sangat kuat. Pria itu merasakan luka-lukanya, dan amarah membanjiri dirinya. Dalam pertukaran pertama ini, Zhao Feng muncul sama sekali tanpa cedera sementara dia, seorang ahli pemurnian tubuh, terluka. Pria itu sepenuhnya mengaktifkan garis keturunannya. Api emas di tubuhnya menjadi lebih cemerlang dan memancarkan tekanan yang lebih besar. Orang normal yang mendekat mungkin akan dibuat hampir tak tergoyahkan oleh tekanan besar yang diberikan oleh energi garis keturunan yang kuat ini. Jika anak ini mendekatiku lagi, dia akan tamat. Pria berpakaian hitam itu menyerang Zhao Feng sekali lagi, menembakkan tinju energi api yang meledak di udara. Serangan adalah pertahanan terbaik baginya. Jika Zhao Feng mencoba mendekatinya, dia akan mengabaikan pertahanannya dan mengalahkan Zhao Feng terlebih dahulu. Suara mendesing. Zhao Feng tidak berusaha menghindari pria berpakaian hitam itu saat dia semakin dekat. Chaos Heaven Void Ring, Zhao Feng sekali lagi menggunakan keterampilan pertahanan dari teknik asal kekosongan surga Chaos dan mulai mendekati pria berpakaian hitam itu. Mencari kematian, pria itu langsung meletus dengan energi dan tekanan yang membakar dalam upaya untuk menahan Zhao Feng. Pada saat yang sama, tinjunya terbang, langit bergetar saat mereka melepaskan apa yang tampak seperti miniatur matahari yang meledak. Serangannya terlalu ganas. Jika aku mengambil semuanya sekaligus, Chaos Heaven Void Ring mungkin tidak bisa menahannya. Zhao Feng melayang di sekitar tepi, menggunakan Chaos Heaven Void Ring untuk menyerap energi di sekitarnya. Kemampuan pertahanan Chaos Heaven Void Ring secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Salah satu tinju energi ledakan pria berjubah hitam itu meledak di penghalang, tetapi gagal menembus pertahanan Zhao Feng. Dengan cara ini, Zhao Feng perlahan mendekat, terus-menerus menyerap energi di sekitarnya untuk memperkuat cincin kekosongan surga Chaos. Ini berlangsung sampai dia terlibat pertempuran jarak dekat dengan pria berpakaian hitam itu, dan musuhnya untuk sementara tidak mampu menembus pertahanannya. Sementara itu, Zhao Feng memadatkan pedang ilahi asal Chaos yang luas, yang dia gunakan untuk meretas tubuh kokoh pria itu, meninggalkan luka demi luka. Tentu saja, Zhao Feng tidak langsung berbenturan dengan pria itu, malah memilih bertarung sambil mundur. Apa yang sedang terjadi? Teknik pergerakan orang tua ini sangat aneh, dan dia membuat serangan mematikan setelah serangan mematikan. Mungkinkah dia anggota dari Shadow Rache? Dewa kuno Blue Distance tanpa henti mengeluh. Dia dan Master Sekte Celestial Net benar-benar ketakutan dan gelisah dalam pertempuran mereka dengan Dewa Bayangan Kematian kuno. Dia tidak memperhatikan pertempuran Zhao Feng, dia juga tidak punya waktu untuk itu. Kematian bayangan dewa kuno ini sangat berpengalaman dan kuat. Kelemahan sekecil apapun akan menyebabkan dia terkena pukulan mematikan. Pada saat ini, jarak biru dewa kuno menanggung banyak luka sementara Master Sekte Jaring Surgawi, meskipun kelelahan karena mengendalikan susunan, tidak berdasar. Situasinya tidak terlalu bagus. Dewa kuno bayangan kematian melirik pertempuran Zhao Feng dengan pria berpakaian hitam dan menggeram. Dalam pandangannya, inti dari hasil pertempuran ini terletak pada Zhao Feng dan pria berpakaian hitam itu. Anak ini, bagaimana mungkin skill pertahanannya begitu kuat? Hancurkan untukku. Petik 2. Setiap kepalan tangan dan telapak tangan pria berpakaian hitam itu sangat kuat saat mereka menabrak Zhao Feng. Tapi kecepatan Zhao Feng jauh melampaui lawannya, dan ini, bersama dengan Chaos Heaven Void Ring, berarti dia masih tidak terluka. Dari situasinya, pembunuh bayang-bayang itu bersiap untuk mundur. Zhao Feng telah memperhatikan kematian bayangan dewa kuno selama ini. Dia secara alami dapat melihat bahwa dewa kematian bayangan kuno adalah komandan tim ini. Junior, jangan lari jika kamu punya nyali, pria berpakaian hitam itu meraung. Zhao Feng cepat dan pertahanannya kuat. Apalagi, penghalang aneh itu bahkan mampu menyerap kekuatan ilahinya.
Pria berpakaian hitam itu agak kelelahan setelah semua pertempuran ini. Baik, Zhao Feng tersenyum saat tubuhnya berhenti. Dia benar-benar berhenti bergerak. Pria itu curiga, tetapi dia mulai membangun keterampilan yang kuat di tubuhnya sehingga dia bisa melukai Zhao Feng dengan parah dalam satu pukulan. Aku sudah cukup lama bermain denganmu. Aku bisa menyingkirkanmu sekarang, gumam Zhao Feng dengan lembut. Bahkan dengan budidayanya disegel di puncak peringkat 8, Zhao Feng masih mampu dengan mudah membunuh pria ini. Dia hanya sengaja bermain-main. Lagi pula, akan sangat mengejutkan jika dia langsung membunuh lawannya. Tinju kemarahan emas berkobar. Lengan pria itu berdebar dengan kekuatan ilahi, dan kilatan api keemasan di tinjunya memancarkan aura berbahaya. The Blazing Gold Fury Fist adalah salah satu skill garis keturunan Blazing Gold Rache. Itu menggunakan kekuatan garis keturunan dari Blazing Gold Rache untuk secara instan melepaskan energi ledakan dari metal dan api. Puncak peringkat 8 dari Blazing Gold Rache yang bertarung di dekatnya dengan anggota Celestial Net Sekte merasakan energi ini dan segera mundur ke jarak tertentu. Pria berpakaian hitam itu bergegas ke Zhao Feng, tinjunya memancarkan energi berbahaya yang hendak menyerang Zhao Feng. Chaos Origin Divine Sword, Zhao Feng berdiri di tempatnya, sama sekali tidak terganggu. Matanya terfokus pada kepala pria berpakaian hitam itu, dan kemudian mata kirinya mulai berdenyut dengan kekuatan ilahi dan maksud mata dari Chaos Origin. Sesaat kemudian, pedang miniatur perak keruh melesat dari mata kirinya. Tidak baik, pria itu merasakan serangan Zhao Feng, tetapi teknik garis keturunan mata ini terlalu cepat. Dia bukan ahli dalam kecepatan dan akan merasa sangat sulit untuk menghindar. Selain itu, dia percaya bahwa, jika dia bisa menahan serangan ini, dia akan bisa mengalahkan Zhao Feng. Namun, ketika miniatur pedang ilahi asal Chaos itu mendekat, dia tiba-tiba merasakan energi jiwa yang mengerikan. Tapi semuanya sudah terlambat. Kepala pria berpakaian hitam itu ditusuk langsung oleh pedang ilahi asal Chaos. Meskipun pedang ilahi asal Chaos adalah serangan fisik, versi teknik garis keturunan mata juga dapat merusak jiwa. Selain itu, meskipun Zhao Feng telah menyegel kultivasinya, dia belum menyegel maksud jiwanya. Sesaat kemudian, pria berpakaian hitam itu tewas. Dunia tiba-tiba meredup. Tidak baik, dia meninggal. Dewa bayangan kematian kuno meringis. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia terlalu jauh untuk menghentikan apapun. Sulit membayangkan bahwa teknik garis keturunan Zhao Feng dapat langsung membunuh Dewa Kuno peringkat 9. Adapun Master Sekte Jaring Surga dan Jarak Biru Dewa Kuno, mereka tidak memperhatikan pertempuran Zhao Feng dan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tidak diragukan lagi bahwa Zhao Feng telah membunuh Dewa Kuno peringkat 9. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak ini berhasil membunuh Dewa Kuno peringkat 9 dari balap emas berkobar sendirian? Dewa Kuno Blue Distance merasa ini agak sulit dipercaya. Bahkan dia dan guru sekte Celestial Net yang bekerja sama tidak dapat melakukan ini. Bab 1412 Dewa-Dewa Setengah Langkah tiba. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak ini berhasil membunuh Dewa Kuno peringkat 9 dari balap emas berkobar sendirian? Dewa Kuno Blue Distance tidak percaya. Di alam Dewa Desolate kuno, tidak jarang seseorang membunuh seseorang di atas level mereka. Tetapi ini biasanya terjadi dengan orang dengan garis keturunan yang lebih tinggi membunuh seseorang dari garis keturunan yang lebih rendah. Ini jarang terjadi dengan ras berperingkat tinggi seperti ras spiritual dan balap emas berkobar. Untuk alasan ini, prestasi Zhao Feng membuat semua orang terpana dan serius. Sayangnya, hanya sedikit orang yang menyaksikan seluruh proses Zhao Feng membunuh pria berpakaian hitam itu. Jarak Biru Dewa Kuno dan Master Sekte Jaring Surga jauh lebih rendah dari Dewa Kematian Bayangan Dewa Kuno, dan mereka harus menempatkan semua fokus mereka pada pertempuran, jadi mereka secara alami belum melihatnya. Adapun anggota lain dari Celestial Net Sekte, mereka sibuk berurusan dengan dua ahli peringkat 8 puncak. Jika bukan karena keuntungan mereka dalam jumlah, mereka sudah lama dimusnahkan. Jadi, sangat sedikit orang yang menonton. Satu-satunya orang yang bisa melihatnya dengan jelas adalah Dewa Kuno Kematian Bayangan dan dua puncak peringkat 8 dari balap emas berkobar. Ini tidak mungkin, dia benar-benar membunuh Dewa Kuno peringkat 9 dari balap emas berkobar. Dua puncak peringkat 8 telah melihat segalanya, tetapi mereka tidak berani mempercayainya. Zhao Feng telah mencapai puncak peringkat 8 dalam waktu kurang dari 10 tahun.
Landasannya seharusnya sangat tidak stabil, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Anak ini menyembunyikan sesuatu. Dewa bayangan kematian kuno secara mental khawatir. Dari saat mereka telah menyusup dan bersiap untuk serangan diam-diam mereka ke pertempuran sengit saat ini, wajah Zhao Feng sebagian besar tidak terganggu. Dan tepat ketika Dewa kuno bayangan kematian sedang bersiap untuk mundur, Zhao Feng membunuh pria berpakaian hitam itu dalam satu pukulan. Meskipun itu hanya satu teknik, Dewa kuno kematian bayangan samar-samar merasakan energi jiwa kuat Zhao Feng. Mundur, Dewa kuno bayangan kematian meraung, dan kemudian dia mulai mundur. Zhao Feng terlalu kuat, dan mereka telah kehilangan satu Dewa kuno peringkat 9. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan benar-benar musnah. Mundur, Dewa kuno Blue Distance tercengang. Dia dan Sekte Jaring Surgawi bekerja sama untuk melawan Dewa Kematian Bayangan. Dewa kuno harus terus-menerus waspada karena takut musuh mereka mungkin menemukan kelemahan. Tetapi pada saat ini, Dewa Kematian Bayangan Dewa kuno memilih untuk melarikan diri. Semua ini karena Zhao Feng telah membunuh Dewa kuno peringkat 9 dari balap emas berkobar. Hebat, Master Sekte Celestial Net dengan gembira tersenyum. Sekte Celestial Net sekali lagi menghindari krisis dan mendorong kembali musuh mereka. Semua anggota Celestial Net Sekte menghela nafas lega. Ingin pergi, Zhao Feng tiba-tiba tersenyum. Zhao Feng tiba-tiba menembak ke arah sesepuh lapis baja hitam. Tidak, tetua itu segera memucat. Zhao Feng dengan santai bisa membunuh Dewa kuno peringkat 9 dari balap emas berkobar, jadi bukankah dia akan lebih mudah untuk dibunuh? Dia segera menggunakan seni rahasia dan membakar kekuatan ilahi, seluruh tubuhnya meletus dengan api. Kecepatan sesepuh lapis baja hitam sesaat mencapai kecepatan Dewa kuno peringkat 9, dan dia melesat ke kejauhan sebagai seberkas cahaya keemasan. Chaos Origin Divine Sword, mata kiri Zhao Feng sekali lagi berdenyut, dan kekuatan ilahi asal Chaos dengan cepat membentuk miniatur pedang ilahi asal Chaos. Sesaat kemudian, pedang miniatur perak keruh melesat dari mata kirinya. Penatua lapis baja hitam yang melarikan diri di kejauhan ditembus oleh pedang ilahi asal Chaos. Tubuhnya dihancurkan, dan jiwanya hancur. Zhao Feng tidak perlu menampilkan niat jiwa yang kuat dan masih bisa dengan mudah membunuh peringkat 8 puncak. Karena dia telah membunuh peringkat 9, tidak akan ada yang terlalu mencurigakan tentang dia yang membunuh peringkat 8 puncak. Mengerikan, pemuda bertopeng emas yang melarikan diri tidak bisa membantu tetapi menggigil ketakutan pada pemandangan ini. Kamu juga tetap di sini? Mata Zhao Feng tertuju padanya. Tidak. Pemuda itu merasa Dewa Kematian telah mengunci pandangannya padanya dan segera mulai membakar kekuatan ilahi sehingga dia bisa melarikan diri. Dalam sekejap mata, pemuda bertopeng emas telah melarikan diri dari pandangan semua orang. Miniatur Chaos Origin Divine Sword ditembakkan dari mata kiri Zhao Feng ke kejauhan. Sesaat kemudian, semua orang bisa mendengar jeritan mengerikan dan merasakan hilangnya jiwa. Pergilah, Dewa kuno bayangan kematian melirik Zhao Feng sebelum melebur ke dalam kegelapan malam. Hanya dalam beberapa saat singkat, 3 dari 4 ahli balap emas berkobar telah terbunuh. Ini, dia langsung membunuh peringkat 8 puncak. Dewa kuno Blue Distance gemetar saat dia menatap Zhao Feng seperti dia adalah monster. Zhao Feng hanya membutuhkan pandangan sekilas untuk mengurus puncak Dewa kuno peringkat 8 dari balap emas berkobar. Dengan kata lain, dia juga bisa diurus dengan pandangan sekilas dari Zhao Feng. Pada saat ini, Dewa kuno Blue Distance mengingat bagaimana dia dengan sengaja menargetkan Zhao Feng dan tiba-tiba merasa seperti sedang berjalan di samping kematian. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng, bahkan jika dia membunuh Dewa kuno jarak biru, ras spiritual tidak akan memberikan hukuman berat. Tidak kusangka dia akan sekuat ini. Master Sekte Celestial Net tercengang. Dia sebelumnya menemukan Zhao Feng tidak terduga dan misterius, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan sejatinya akan begitu mengerikan. Dia bisa membunuh Dewa kuno peringkat 9 dan membunuh ahli dengan peringkat yang sama hanya dengan pandangan sekilas. Para murid dari Sekte Jaring Surga juga tercengang, mata mereka yang mengagumi tertuju pada Zhao Feng. Zhao Feng, kamu telah memberikan kontribusi besar kali ini. Saya akan melaporkan ini ke perlombaan spiritual dan memastikan bahwa Anda mendapat banyak ganjaran. Dewa kuno Blue Distance terbang dan tersenyum. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Feng telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Pada saat ini, dia hanya berharap Zhao Feng tidak akan menyimpan dendam yang dia rasakan terhadap dia dan putranya.
Dan jika dia bisa membentuk hubungan yang baik dengan Zhao Feng, itu tentu saja akan luar biasa. Zhao Feng memiliki potensi untuk menjadi dewa-dewa dengan sedikit masalah. Itu tidak perlu, kami bisa menang karena upaya semua orang. Zhao Feng memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Setelah mengatakan ini, dia kembali ke kediamannya. Ice Origin, ingat, di masa depan, jangan memprovokasi dia. Nyatanya, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk membentuk hubungan yang baik dengannya. Dewa kuno biru jarak diam-diam mengirim pesan asal es Dewa kuno. Iya, Dewa kuno Ice Origin mengirim pesan balasan, meskipun secara internal, dia merasa sakit. Di istana bawah tanah, terpencil dan dingin. Aliran hitam tiba-tiba keluar, berubah menjadi sesepuh kurus kering. Di depan Dewa kuno bayangan kematian ada tempat tidur dari batu giok es, dan berbaring di atas tempat tidur ini adalah wanita anggun dengan punggungnya ke Dewa kuno bayangan kematian. Tetapi bahkan dengan punggung menghadapnya, tubuhnya masih memancarkan aura yang memikat. Kakinya yang langsing dan cantik sepertinya diukir dari batu giok putih dan benar-benar sempurna. Gagal, suara dingin dan jernih Dewa kuno Ice Flame terdengar. Zhao Feng menyembunyikan kekuatan aslinya. 3 anggota lainnya yang bersamaku semuanya terbunuh. Dewa bayangan kematian kuno menundukkan kepalanya dan mengatupkan giginya. Tempat tidur batu giok tiba-tiba dibanjiri dengan api yang dingin, dan tubuh Dewa kuno Ice Flame perlahan memudar. Tapi sesaat kemudian, dia muncul di sebelah Dewa kuno bayangan kematian. Dewa kuno bayangan kematian langsung tertutup lapisan es yang hampir membekukan darah di tubuhnya. Sepertinya aku harus membuat penampilan pribadi. Senyum tipis muncul di wajah cantik Dewa kuno Ice Flame yang tak tertandingi. Balap emas berkobar telah mengirim 2 dewa kuno peringkat 9 kali ini, tetapi mereka masih gagal. Berbagai kekuatan ini pasti akan membangkitkan perhatian ras spiritual, dan mungkin akan mengirim bala bantuan ke sekte jaring surga. Ice Flame Dewa kuno tidak akan membiarkan dirinya gagal, jadi kali ini, dia akan pergi sendiri. Dewa bayangan kematian kuno terkejut. Dewa kuno Ice Flame sebenarnya berencana untuk secara pribadi mengambil tindakan terhadap puncak peringkat 8. Tapi dia tidak berani mempertanyakan keinginan Dewa kuno Ice Flame. Iya ya, Dewa kuno bayangan kematian berulang kali mengangguk. Beberapa hari kemudian, Sekte Celestial Net kembali normal. Semua anggota Celestial Net Sekte sedang melestarikan kekuatan mereka dan memulihkan diri. 2 pertempuran berturut-turut telah menyebabkan mereka menjadi korban yang sangat menyedihkan, tetapi pertempuran itu juga mempertajam mereka. Di dalam jubah ruang waktu, Zhao Feng berada di tengah mengembangkan banyak niat. Semakin jauh mengembangkan inten, semakin sulit prosesnya. Bahkan dengan banyak sumber daya berharga dan kemampuan pemahaman yang luar biasa, Zhao Feng masih perlu menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi. Selain menumbuhkan niat, Zhao Feng sesekali akan menumbuhkan cincin kekosongan surga kekacauan. Tiba-tiba, Zhao Feng membuka matanya dan meninggalkan jubah ruang waktu. Sesaat kemudian, suhu di luar tiba-tiba turun dan dunia terbenam dalam kabut es. Banyak anggota Sekte Celestial Net khawatir dengan dingin yang tiba-tiba ini. Selain itu, hawa dingin semakin memburuk, dan banyak tempat di Sekte Jaring Surga telah membeku. Oh tidak, Master Sekte Celestial Net memperhatikan ada sesuatu yang salah dan melesat ke langit. Di kejauhan, dunia sepertinya membeku, dan sesosok tubuh perlahan berjalan di udara. Setiap langkahnya mencakup puluhan ribu li. Dalam sekejap mata, dia mencapai Sekte Celestial Net. Pada saat ini, Ice Flame Dewa kuno muncul seperti Dewi Es yang membeku. Wajahnya cantik, tapi itu memancarkan hawa dingin yang membuat semua orang tidak berani mendekat. Hawa dingin yang membekukan mulai merambah Sekte Celestial Net. Jika bukan karena susunan pertahanan, para murid dari Sekte Jaring Surga di bawah Dewa kuno Ice Flame akan langsung terbunuh oleh dingin ini. Suos, suos, Dewa kuno Blue Distance dan putranya muncul di luar. Setengah langkah, Tuhan, Dewa kuno Blue Distance bergumam kaget saat dia merasakan aura Dewa kuno Ice Flame. Saat ini, dia ingin lari. Tapi apakah dia bisa lari? Dewa kuno Blue Distance merasa tertekan. Sejak Zhao Feng tiba, Blazing Gold Rush mengirimkan serangan demi serangan, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Pertama itu adalah satu dewa kuno peringkat 9, lalu 2, dan sekarang, itu adalah dewa-dewa setengah langkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa setengah langkah benar-benar ikut serta dalam pertempuran. Asal es dewa kuno menggigil.
Dia merasakan bahwa kekuatan ilahi dan darahnya tampaknya telah membeku, dan dia merasa sulit untuk mengedarkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua murid dari Celestial Net Sekte terlihat putus asa. Kali ini, benar-benar tidak ada harapan. Dewa-dewa setengah langkah bisa memusnahkan Sekte Jaring Surga dengan lambaian tangan mereka. Benar-benar, dewa-dewa setengah langkah. Mata Zhao Feng tenggelam. Kamu adalah Zhao Feng, kan? Senyuman tertarik muncul di wajah dingin Dewa Kuno Icheflame. Apakah saya harus mengungkapkan kekuatan saya yang sebenarnya? Zhao Feng mengabaikan Icheflame Dewa Kuno dan mulai berpikir. Tiba-tiba, matanya berkedip, dan ekspresinya menjadi rileks. Cakrawala di kejauhan bergetar, dan kemudian kabut kristal es putih disertai dengan tekanan besar turun. Ini adalah Dewa Kuno Blue Distance dan semua anggota Celestial Net Sekte berbalik untuk melihat ke belakang mereka. Dalam kabut kristal itu, mereka melihat seorang wanita cantik berpakaian biru turun. Postur tubuhnya bermartabat dan anggun, wajahnya murni dan cantik. Alis hitamnya, matanya yang jernih, dan rambut hitamnya yang terjun membuatnya memancarkan keanggunan dan kemuliaan yang tak terlukiskan dari seorang peri. Giok asal Dewa Kuno Blue Distance bersukacita. The Celestial Net Sect menyambut Elder Origin Jade dari Spiritual Rache. Master Sekte Celestial Net segera berkata. Semua anggota Celestial Net Sect segera bersorak. Ini karena Giok asal Dewa Kuno juga merupakan dewa-dewa setengah langkah. Selain itu, dia adalah dewa-dewa setengah langkah termuda dari ras spiritual. Giok asal Dewa Kuno yang pernah dipuji sebagai wanita ajaib nomor 1 dari ras spiritual. Bab 1413 Membunuh Dewa Kuno Bayangan Kematian. Kedatangan Giok asal Dewa Kuno dari ras spiritual memulihkan harapan ke Sekte Jaring Surgawi yang putus asa. Icheflame Dewa Kuno asal Giok melihat Dewa Kuno Icheflame dan pada awalnya bingung, tapi kemudian dia mencibir. Di sisi lain, Icheflame Dewa Kuno berdiri di tengah dunia yang hampir membeku padat, kabut putih tebal dan dingin melingkari tubuhnya. Itu kamu, Dewa Kuno Icheflame menatap Dewa Kuno asal Giok, matanya yang sedingin es semakin dingin. Aliran energi hitam pekat muncul di sisi Dewa Kuno Icheflame. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ras spiritual tahu bahwa Anda akan datang, dan mereka bahkan mengirim dewa-dewa setengah langkah? Dewa bayangan kematian kuno secara mental khawatir. Dia awalnya percaya bahwa, dengan Dewa Kuno Icheflame bergabung, masalahnya akan mudah diselesaikan. Dia tidak mengharapkan dewa-dewa ras spiritual setengah langkah untuk tiba. Di dua sisi dunia, dua dewa-dewa setengah langkah yang sangat indah berdiri di udara. Energi mereka yang luas dan tak terlihat terus-menerus berbenturan di udara, menyebabkan udara bergemuruh dan meledak. Semua orang di Sekte Celestial Net fokus pada dua dewa-dewa setengah langkah ini, bukan hanya karena kontes tak terlihat mereka, tetapi juga karena kecantikan mereka yang menakjubkan. Dewa Kuno Icheflame seperti peri salju, cantik dan bangga, sedangkan Dewa Kuno asal Jade adalah ratu yang mulia dan cantik yang diukir dari batu giok dan kristal. Tetapi keduanya memiliki ciri yang sama, mereka berdiri tinggi di atas dan hampir tidak terjangkau. Ada yang aneh dengan suasana hati antara dua dewa-dewa setengah langkah ini. Kamu tidak tahu, keduanya memiliki bakat luar biasa sebagai anak-anak dan merupakan wanita ajaib dari generasi yang sama. Mengingat konflik antara ras spiritual dan ras emas berkobar, mereka berdua telah bersaing satu sama lain sejak mereka masih anak-anak. Petik 2. Saya tidak berpikir bahwa wanita ajaib dari ras spiritual dan balap emas berkobar dari saat itu akan sekali lagi bertukar pukulan. Mayoritas orang di Sekte Celestial Net akrab dengan sejarah antara Giok asal Dewa Kuno dan Icheflame Dewa Kuno. Pertarungan terakhir kita sekitar 800 tahun yang lalu kan? Mari kita lihat seberapa banyak kemajuan Anda. Dewa Kuno asal Jade berseru, lalu dia melesat ke udara. Hari ini akan menjadi hari aku mengakhiri hidupmu. Mata Dewa Kuno Icheflame berkedip saat dia menyerang ke depan. Ledakan, bang, jatuh. Dunia bergemuruh saat gelombang kekuatan ilahi yang menakjubkan dan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya menyapu itu. Untungnya, dua dewa-dewa setengah langkah bertarung agak jauh dari Sekte Jaring Surga. Kalau tidak, pertempuran saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh sekte. Ini adalah dewa-dewa setengah langkah. Kekuatan maksud tingkat 9 benar-benar luar biasa. Master Sekte Celestial Net bergumam kaget.
Dewa kuno Blue Distance dan anggota lain dari Celestial Net Sekte menatap pertempuran yang terjadi di cakrawala yang jauh, tetapi yang bisa mereka lihat hanyalah salju, es, dan kabut kristal, di mana dua sosok yang tidak jelas bentrok. "Kenapa kamu muncul di sini?" Giok asal Dewa Kuno langsung bertanya. Perang belum mencapai tahap di mana dewa-dewa setengah langkah harus memasuki medan perang. "Dan kenapa kamu muncul di sini?" Ice Flame Dewa Kuno sangat dingin dan dingin. Dia tidak menyangka hal seperti itu terjadi ketika dia memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi. Dia yakin bahwa Dewa Kuno asal Giok punya alasan untuk datang ke sini. "Apakah itu urusanmu?" Giok asal Dewa Kuno tampak sedikit marah saat pedang kristal hijau Giok muncul di tangannya. Dia melepaskan bilah es hijau samar yang membelah dunia es dan menyapu Dewa Kuno Ice Flame. "Ice Shatter!" Dewa Kuno Ice Flame mengulurkan tangan yang halus dan melepaskan dua bola api putih abu-abu yang dingin. Kedua bola api itu bertabrakan dengan pedang hijau besar itu. Dalam sekejap, pedang besar itu dan kedua bola api itu membeku bersama di udara. Hanya butuh sedikit waktu untuk bilah energi hijau yang sangat besar itu untuk benar-benar membeku. Kedua wanita itu berteriak pada saat bersamaan. Bilah yang membeku segera meledak menjadi ribuan pecahan kristal yang tersebar di seluruh dunia seperti hujan kristal yang ajaib. Pegunungan di dekat sekte jaring surga dibiarkan berlubang atau membeku menjadi pegunungan es. Jika ini terus berlanjut, arai pertahanan Celestial Net Sekte tidak akan mampu bertahan. Master Sekte Celestial Net memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk melihat melalui semua penghalang dan mengamati pertempuran antara dua dewa-dewa setengah langkah. Keduanya memiliki tingkat kekuatan yang sama, dan mereka berdua menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mencoba mendorong lawan mereka ke posisi putus asa. Sulit untuk menentukan hasilnya, tetapi mereka seharusnya tidak dapat melakukan ini dalam waktu lama. Kekuatan bertarung mereka secara bertahap akan melemah. Zhao Feng menganalisis. Dewa kuno asal Giok dan Dewa kuno Ice Flame telah menjadi musuh bebuyutan sejak mereka masih anak-anak dan telah bertarung satu sama lain hingga saat ini. Dalam pertemuan ini, tak satu pun dari mereka menunjukkan belas kasihan dan menggunakan teknik paling mematikan. Di tengah medan perang yang kacau balau itu, Zhao Feng melihat aliran energi bayangan. Tidak baik, seorang anggota dari Shadow Rache? Zhao Feng meringis. Dewa bayangan kematian Dewa kuno ras bayangan terampil dalam serangan diam-diam, memanfaatkan kelemahan lawannya untuk memberikan pukulan fatal. Jika ini adalah keadaan normal, bagaimana mungkin Dewa kuno asal Giok takut akan serangan diam-diam Dewa bayangan kematian kuno? Tapi Dewa kuno Ice Flame dan Dewa kuno asal Jade memiliki tingkat kekuatan yang sama dan keduanya bertarung dengan semua kekuatan mereka. Dalam pertempuran yang sangat berbahaya seperti itu, kurangnya fokus bisa berakibat fatal. Jika Giok asal Dewa kuno dikalahkan, saya akan dipaksa untuk mengungkapkan kekuatan saya yang sebenarnya. Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap, dan dia berkedip ke depan. Saudara Zhao, apa yang kamu lakukan? Teriak Master Sekte Celestial Net. Anak ini, dia benar-benar mengira dia adalah orang lain. Dia benar-benar berani mendekati pertempuran antara dewa-dewa setengah langkah. Dewa kuno Blue Distance tidak bisa menahan senyum mencemooh pada pemandangan ini. Pada akhirnya, dia masih bertengkar dengan Zhao Feng. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng terlalu kuat, dia tidak akan pernah menekuk lutut padanya. Jika Zhao Feng bersedia mengirim dirinya sendiri ke kematiannya, dia dengan senang hati melihatnya. Chaos Origin Divine Sword, kekuatan ilahi asal Chaos di mata kiri Zhao Feng segera bergabung menjadi miniatur pedang ilahi asal Chaos. Pedang ilahi asli Chaos kecil ini langsung melesat ke depan, menembus pecahan kristal dan es yang tak terhitung jumlahnya. Dewa bayangan kematian kuno, yang baru saja akan memasuki pertempuran antara dua dewa-dewa setengah langkah, tiba-tiba merasakan riak energi yang kuat. Bajingan ini, tatapan dewa bayangan kematian kuno meredup. Jika dia terus maju, dia akan diserang oleh serangan Zhao Feng. Dia pernah mengalami serangan ini dari Zhao Feng sebelumnya dan tahu bahwa itu sangat kuat. Sial, kesempatan yang bagus. Dewa bayangan kematian kuno mengatupkan giginya dan memilih untuk mundur. Kamu tidak perlu kembali hidup-hidup kali ini? Zhao Feng tersenyum saat dia mengejar kematian bayangan dewa kuno. Desir, suara mendesing. Keduanya berada di tengah badai yang diciptakan oleh dua dewa setengah langkah. Jadi orang-orang di sekte jaring surga tidak bisa mendapatkan pandangan yang jelas tentang apa yang sedang terjadi.
Chaos Heaven Void Ring, Chaos Origin Divine Power melonjak di sekitar Zhao Feng, menciptakan cincin cahaya perak gelap. The Chaos Heaven Void Ring menghasilkan energi melahap yang menyerap energi dari serangan sekitarnya. Keterampilan pertahanan anak ini dapat menyerap energi lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Ekspresi dewa kuno bayangan kematian meredup. Suara mendesing. Dia segera mulai mencoba dan keluar dari medan perang, dan Zhao Feng mengikuti dari belakang. Sekarang, keterampilan bertahan Anda tidak dapat menyerap energi lain. Dewa kuno bayangan kematian diam-diam tertawa sendiri. Lihat, Zhao Feng sedang berkelahi dengan orang lain. Jadi, ahli ras bayangan itu bersembunyi di dekat medan perang dua dewa-dewa setengah langkah. Beberapa anggota Celestial Net Sekte tiba-tiba tercerahkan. Tapi dewa kuno bayangan kematian dan Zhao Feng dengan cepat meninggalkan bidang penglihatan mereka. Setelah melarikan diri dari medan perang dewa-dewa setengah langkah yang kacau, Zhao Feng meningkatkan kecepatannya dan segera mampu mengejar kematian bayangan dewa kuno. Mencari kematian? Anda berani mendekati saya? Dewa bayangan kematian kuno mencibir. Meskipun Zhao Feng memiliki teknik garis keturunan mata yang sangat kuat, mereka akan merasa sangat sulit untuk membunuh tubuh bayangannya dalam satu pukulan. Selain itu, saat menggunakan teknik garis keturunan mata, Zhao Feng akan mengungkapkan kekurangannya. Jika dia dari dekat, maka dewa kematian bayangan dewa kuno akan bisa berbalik dan memberikan serangan mematikannya sendiri. Chaos Origin Divine Sword, Zhao Feng mengubah Chaos Heaven Void Ring menjadi pedang besar berwarna perak gelap dan menebas. Pembunuhan bayangan terbelah. Tubuh hitam pekat dewa bayangan kematian kuno tiba-tiba terbagi menjadi 3 aliran energi hitam yang menghindari serangan Zhao Feng dan mendekati Zhao Feng dari kiri, kanan, dan punggungnya. Ini adalah seni garis keturunan rahasia dari Shadow Rache. Itu langsung membuat beberapa klon, masing-masing klon dengan 80 hingga 90% kekuatan ofensif tubuh aslinya. Orang normal yang tiba-tiba menghadapi situasi ini dalam pertempuran jarak dekat tidak diragukan lagi akan lengah. Mati. Setiap sosok hitam menghasilkan jarum hitam pekat yang mereka keluarkan. Chaos Heaven Void Ring, Zhao Feng sama sekali tidak panik dengan pemandangan ini. Dia sekali lagi menggunakan teknik pertahanannya, mengelilingi dirinya dengan cincin energi perak keruh. Pada saat yang sama, pedang ilahi asal Chaos di tangan Zhao Feng menebas sosok hitam pekat di belakangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa bayangan kematian kuno terkejut. Zhao Feng berhasil merasakan tubuh aslinya. Pedang Zhao Feng menebas tubuh dewa kuno bayangan kematian. Meskipun dia mencoba sekuat tenaga untuk menghindar, dia masih dipukul oleh pedang. Sial, saya meremehkan garis keturunan anak ini. Kematian bayangan dewa kuno segera menebak bahwa Zhao Feng memiliki garis keturunan khusus yang memungkinkannya untuk menentukan mana yang merupakan tubuh aslinya. Pada saat ini, serangan klonnya tiba. Meskipun serangan ini sangat kuat, saat menyentuh Chaos Heaven Void Ring, serangan itu mulai melemah. Klon dewa bayangan kematian kuno memiliki 80 hingga 90% kekuatan ofensifnya, tetapi klon ini terbentuk dari kekuatan ilahi. Dengan demikian, lebih mudah bagi Chaos Heaven Void Ring untuk melahap dan menyerapnya. Ini membuat serangan mereka jauh lebih rendah dari serangan yang bisa dilakukan dewa kuno Shadow Death dengan artefak ilahi dan tubuh aslinya. Mundur, dewa kuno bayangan kematian terluka, jadi dia ingin mundur. Segel ruang waktu. Mata kiri Zhao Feng berdebar keras dan mulai memancarkan energi ruang waktu. Tubuh dewa kuno bayangan kematian langsung ditelan oleh kekuatan aneh dan tidak nyata. Kecepatannya tiba-tiba turun, dan dia tampak bergerak seperti kura-kura di mata Zhao Feng. Zhao Feng bahkan belum menggunakan sepenuhnya teknik garis keturunan mata ini. Jika tidak, dewa kuno bayangan kematian bahkan tidak akan bisa bergerak. Mati. Zhao Feng segera mendekati dan menebas dengan pedang ilahi asal Chaos. Dewa kuno bayangan kematian dibelah menjadi dua. Dua bagian tubuh dewa kuno bayangan kematian tampaknya terbuat dari cairan. Melalui proses yang aneh, mereka mulai bergabung kembali. Serangan biasa merasa sangat sulit untuk memberikan kerusakan mematikan pada Shadow Rache. Kekosongan pedang surga kekacauan. Zhao Feng sudah lama menyiapkan penghitung. Pedang ilahi asal Chaos melepaskan sejumlah besar gambar pedang perak yang menyatu menjadi pedang vakum perak. Ah, dewa kuno bayangan kematian menjerit saat tubuh dan jiwanya terus-menerus dimakan dan ditumbuk. Dia dengan cepat dimangsa oleh pedang vakum yang mengerikan. Setelah membunuh dewa kuno bayangan kematian, Zhao Feng kembali ke sekte jaring surga.
Pertarungan dengan dewa kuno bayangan kematian telah terjadi agak jauh dan telah selesai dengan sangat cepat, jadi tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi. Zhao Feng, beruntung Anda bertindak ketika Anda melakukannya dan mencegah anggota ras bayangan itu mengganggu giok asal dewa kuno. Master Sekte Jaring Surga segera berkata. Apa yang terjadi dengan anggota Shadow Rache? Dewa kuno Blue Distance segera memindai area itu dengan sense ilahinya. Tetapi dia tidak menemukan kematian bayangan dewa kuno. Dia tidak akan kembali, jawab Zhao Feng dengan sederhana. Yang lain tidak memedulikan pernyataan ini. Bagaimanapun, mereka lebih peduli tentang pertempuran antara dua dewa-dewa setengah langkah. Pertempuran ini akan menentukan apakah mereka hidup atau mati. Di langit, dua dewa-dewa setengah langkah masih terkunci dalam perjuangan fana mereka. Sial, kekuatannya mirip denganku. Jika aku bersikeras berjuang sampai mati, itu akan sangat berbahaya. Mata dewa kuno Ice Flame bersinar dingin. Selain itu, tempat ini adalah wilayah ras spiritual. Berita kedatangannya hampir pasti menyebar. Mungkin tidak akan lama sebelum lebih banyak ahli ras spiritual tiba. Mundur sekarang, Ice Flame dewa kuno menembakkan api putih abu-abu besar dan kemudian mulai jatuh kembali. Tiba-tiba, wajahnya membeku. Di mana kematian bayangan dewa kuno? Ice Flame dewa kuno memindai dengan sense ilahinya tetapi tidak menemukan tanda-tanda kematian bayangan dewa kuno. Dia ingat bahwa dewa kuno bayangan kematian telah bersiap untuk menyelinap menyerang dewa kuno asal giok ketika Zhao Feng memotongnya. Setelah bertukar beberapa pukulan, mereka berdua dengan cepat meninggalkan area tersebut. Kematian bayangan dewa kuno yang tidak berguna, Anda benar-benar didorong oleh Zhao Feng. Ice Flame dewa kuno tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu dan mundur sendiri. Udara menindas yang menyelimuti dunia secara bertahap memudar. Giok asal dewa kuno tidak mengejar, malah perlahan turun ke sekte jaring surga. Pemandangan peri yang mulia dan cantik ini turun ke sekte mereka membuat hati banyak pria di sekte jaring surga dengan cepat berdebar. Tapi yang mengejutkan semua orang, kamu adalah Zhao Feng kan? Giok asal dewa kuno segera mengarahkan pandangannya pada Zhao Feng. Semua orang sangat terkejut dengan kata-kata ini. Mereka ingat bahwa dewa kuno Ice Flame mengatakan hal yang hampir persis sama ketika dia pertama kali muncul. Kenapa wanita ajaib dari kedua ras bisa menemukan Zhao Feng? Bab 1414 peringkat puncak 9. Aku adalah dia. Zhao Feng juga agak terkejut. Dewa kuno asal giok telah datang untuk menemukannya? Kamu tidak terlihat seburuk itu. Pantas saja Sister Yufei begitu membencimu. Giok asal dewa kuno dengan santai memandang Zhao Feng dan kemudian tersenyum sedikit mencemooh. Yufei, ekspresi Zhao Feng membeku karena bingung. Namun, kata-kata dewa kuno asal Jade telah membuat Zhao Feng agak tidak bahagia. Seolah-olah Zhao Yufei hanya menyukainya karena penampilan luarnya. Jika aku tidak berhasil hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Giok asal dewa kuno melihat ekspresi linglung Zhao Feng dan sedikit terengah-engah. Awalnya, perang belum mencapai tahap di mana dewa-dewa setengah langkah harus dimobilisasi. Namun, ketika Zhao Yufei mengetahui bahwa Zhao Feng telah kembali dan pergi ke garis depan, dia segera muncul dari pengasingannya, ingin mengikutinya. Tapi perang ini telah dimulai karena Zhao Yufei. Pada saat kritis seperti ini, perlombaan spiritual secara alami tidak dapat mengizinkan Zhao Yufei pergi. Di bawah permintaan konstan Zhao Yufei, ras spiritual dipaksa untuk mempersiapkan Jade asal dewa kuno untuk memasuki medan perang. Mereka menugaskannya dengan misi tambahan untuk memastikan keselamatan Zhao Feng. Giok asal dewa kuno juga tidak menyangka bahwa saat dia tiba untuk melihat-lihat, dia akan menemukan api es dewa kuno dari balap emas berkobar. Batu Giok asal dewa kuno, terima kasih kami yang terdalam atas kedatangan Anda yang cepat. Dewa kuno Blue Distance dan anggota dari Celestial Net Sekte dengan hormat memanggil. Elder, terima kasih saya yang terdalam atas bantuan Anda. Zhao Feng tersenyum dan berkata. Meskipun dewa kuno Ice Flame tidak bisa benar-benar melakukan apapun, Zhao Feng tidak ingin mengungkapkan kultivasinya yang sebenarnya sedini mungkin. Kedatangan dewa kuno asal Jade benar-benar telah menyelesaikan masalah ini untuknya. Dewa-dewa balap berkobar setengah langkah telah muncul di medan perang. Pertarungan hanya akan semakin intens dari sini. Cobalah dan lakukan yang terbaik. Giok asal dewa kuno melirik Zhao Feng sebelum pergi. Dia telah mendengar tentang prestasi Zhao Feng, tetapi saat ini, Zhao Yufei lah yang menjadi jantung dan masa depan ras spiritual.
Dibandingkan dengan Zhao Yufei, Zhao Feng tampak jauh lebih tidak bercahaya. Dalam hati dewa kuno asal Jade, Zhao Feng adalah seorang pria yang membutuhkan seorang wanita untuk memohon atas namanya untuk perlindungan, seorang yang benar-benar tidak kompeten. Perang telah mencapai level baru. Dewa kuno Blue Distance agak khawatir. Dia tidak mengira perang akan meningkat begitu cepat. Seperti yang diharapkan, 3 bulan kemudian, Giok asal dewa kuno secara resmi memasuki perang. Pada hari ini, anggota eselon atas dari beberapa faksi utama dan benteng berkumpul. Sekte Jaring Surgawi diwakili oleh Dewa Kuno Jarak Biru, Master Sekte Jaring Surga, dan Zhao Feng. Pada tahap awal perang, ras spiritual adalah sisi yang lebih lemah. Sekarang saya secara pribadi mengambil komando, saya akan memimpin Anda dalam mengambil kembali wilayah yang diduduki. Giok asal Dewa Kuno berdiri tinggi di atas yang lain, pusat perhatian orang banyak, dan dia tampak seperti Dewi Kemenangan saat dia berbicara. Pada saat ini, berbagai sekte dan ras di sekitar sekte Celestial Net mulai berkumpul menjadi pasukan besar. Keesokan harinya, pasukan ras spiritual menyerang wilayah balap emas berkobar. Kali ini, itu adalah serangan mendadak ras spiritual yang membuat Blazing Gold Rache lengah. Perlombaan spiritual memenangkan kemenangan besar dan mampu merebut kembali sebagian wilayah yang hilang. Tapi perlombaan emas berkobar dengan cepat bereaksi, mengirim banyak ahli elit. Ini dengan cepat berkumpul bersama menjadi pasukan yang sama kuatnya yang dipimpin oleh Dewa Kuno Ice Flame. Tidak butuh waktu lama bagi kedua pasukan ini untuk melakukan bentrokan pertama mereka. Pada saat itu, dunia seakan berubah warna, awan dan angin bertiup mundur. Seluruh dunia diliputi oleh para ahli dalam berbagai bentuk dan warna, dan semua warna petir, api, es, dan angin menyapu bumi. Baik, pertarungan sengit sangat bagus untuk mengasah diri sendiri. Zhao Feng sangat senang. Medan perang yang kacau balau inilah yang dia inginkan. Pertama, bertarung di medan perang yang kacau memungkinkan seseorang untuk lebih meredam kemampuan bertarungnya. Kedua, Zhao Feng dapat menggunakan medan perang ini untuk membangun pahala, yang dapat dia tukarkan dengan sumber daya budidaya. Ketika saatnya tiba dan dia mengungkapkan kultivasi peringkat 9, dia akan menarik lebih sedikit perhatian. Chaos Origin Divine Sword, Zhao Feng membentuk pedang energi perak gelap di masing-masing tangan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tubuhnya mulai berkedip melalui medan perang. Dengan setiap perhentian, dia akan mengambil 1 atau 2 nyawa. Zhao Feng mampu membunuh ahli dengan peringkat yang sama dalam satu pukulan. Dalam bentrokan pertama dari 2 pasukan besar ini, ras spiritual berada di atas angin. Dalam pertempuran kedua dan ketiga, ras spiritual masih muncul sebagai pemenang. Sementara itu, Zhao Feng mulai membangun reputasi di medan perang. Di medan perang, Zhao Feng seperti dewa kematian, ahli dengan peringkat yang sama langsung terbunuh sementara bahkan dewa kuno peringkat 9 tidak bisa bertahan lama melawannya. Tentu saja, pembantaiannya yang tidak terkendali juga menarik perhatiannya dari Blazing Gold Rache. Dia Zhao Feng, saudaraku, mari bekerja sama dan bunuh dia. Sepasang saudara Blazing Gold Rache dengan kejam menatap Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng adalah puncak peringkat 8, membunuhnya akan memberikan jumlah poin kontribusi yang hampir sama dengan membunuh peringkat 9 dewa kuno puncak. Kedua bersaudara itu adalah dewa kuno peringkat 9, dan mereka berdua sangat kuat sehingga mendekati puncak peringkat 9. Suos, suos. Keduanya perlahan membunuh jalan mereka melalui medan perang, secara bertahap merayap ke Zhao Feng. Pada jarak tertentu, keduanya menyalakan garis keturunan mereka dan mengesampingkan semua yang lain untuk dituntut di Zhao Feng. Mati. Sepasang Blazing Gold Rache bersaudara ini mengayunkan pedang mereka, melepaskan 2 bilah api yang membakar. Ah, dewa kuno peringkat 8 yang gagal mengelak dalam waktu dibakar menjadi abu oleh api ini. Serangan gabungan dari 2 dewa kuno peringkat 9 yang kuat ini akan menelan Zhao Feng, tetapi pada saat ini, cahaya kristal hijau samar melesat keluar dari cakrawala, membawa serta tekanan besar dari garis keturunan ras spiritual, dan menghantam kedua bilah api. Kedua bilahnya musnah, dan kedua bersaudara terlempar kembali oleh energi ini, menderita luka parah. Sial, dewa-dewa setengah langkah dari perlombaan spiritual. Kedua saudara Blazing Gold Rache melihat ke cakrawala. Serangan barusan dilepaskan oleh Jade asal dewa kuno.
Astaga! Giok asal Dewa Kuno berada di tengah pertempuran besar dengan Dewa Kuno Ice Flame, tapi dia masih punya waktu untuk memperhatikan Zhao Feng dan menyelamatkannya dari bahaya. Puncak peringkat 8 Dewa Kuno yang agak dekat dengan Zhao Feng berteriak kaget. Meskipun Dewi ras spiritual saat ini adalah Zhao Yufei, untuk generasi yang lebih tua, Dewi mereka masih Dewa Kuno Jade. Biasanya, Giok asal Dewa Kuno bahkan tidak akan melihat mata mereka. Tetapi di medan perang ini, Giok asal Dewa Kuno punya waktu untuk memperhatikan Zhao Feng saat bertarung dan menyelamatkannya dari bahaya yang mematikan. Pemandangan ini segera membuat banyak Dewa Kuno ras spiritual di sekitarnya terkejut dan iri. Apa istimewanya itu? Ini bahkan bukan pertama kalinya, seorang Dewa Kuno peringkat 9 di kejauhan bergumam pelan. Saat itu, dia adalah salah satu talenta muda dari ras spiritual yang mengejar Jade asal Dewa Kuno. Mati, Zhao Feng, memegang pedang ilahi asal Chaos, menyerang saudara-saudara balap emas berkobar. Keduanya telah terluka oleh serangan dewa-dewa setengah langkah, membuat mereka melemah. Dan Zhao Feng jauh lebih cepat dari mereka, jadi setelah pengejaran singkat, dia berhasil membunuh mereka berdua. Perang berlanjut ke tahun ke-8. 50 hingga 60 pertempuran telah terjadi saat ini, dan perlombaan spiritual memenangkan jumlah yang luar biasa dari mereka. Perlombaan spiritual secara bertahap mengambil kembali semua wilayah yang telah hilang dan sekarang mulai menyerang tanah ras emas berkobar. Dalam perang ini, beberapa orang menjadi terkenal di seluruh ras spiritual dan zona Ziling. Yang paling terkenal dari semuanya tentu saja Zhao Feng. Dalam setiap pertempuran, Zhao Feng akan mendapatkan poin kontribusi paling banyak, bahkan jauh di atas peringkat 9 Dewa Kuno. Tetapi obrolan tentang Zhao Feng tidak menyangkut pencapaiannya. Katakan, menurutmu apakah ada sesuatu yang terjadi antara Giok asal Dewa Kuno dan Zhao Feng? Mungkinkah Dewa Kuno asal Giok menyukai Zhao Feng? Tapi bukankah Zhao Feng dan Zhao Yufei saling menyukai? Petik 2. Aku tidak berpikir bahwa wanita ajaib dari dua generasi yang berbeda akan menyukai orang yang sama. Ada gosip yang bisa ditemukan tentang Dewa Kuno asal Jade dan Zhao Feng di garnisun ras spiritual setiap hari, dan ketika rumor ini menyebar, mereka menjadi semakin tidak masuk akal. Tidak ada yang bisa dilakukan Zhao Feng tentang ini, jadi dia tidak khawatir tentang itu. Dia telah menggunakan semua poin kontribusi yang dia kumpulkan dalam 8 tahun ini untuk ditukar dengan sumber daya kultivasi. Tentu saja, ini hanya penutup. Zhao Feng sudah memiliki sumber daya beberapa kali lebih berharga daripada sumber daya yang dia tukarkan. Di dalam jubah ruang waktu, beberapa sumber daya kuno yang sangat tua melayang di depan Zhao Feng. Dia mengedarkan teknik asal Chaos Heaven Void dan menyerap energi dalam sumber daya ini secara teratur. Berdengung, bats, energi yang berputar dan kacau muncul di sekitar Zhao Feng, memengaruhi ruang waktu di sekitarnya. Pada saat tertentu, tubuh Zhao Feng menjadi sebagian tidak nyata sementara gangguan spasial yang kuat memengaruhi area di sekitarnya. Suara mendesing, energi distorsi di udara ditelan oleh energi tak terlihat dan dibawa kembali ke tubuh Zhao Feng. Puncak tingkat 8 dalam Space Intent. Zhao Feng membuka matanya, yang bersinar dengan energi luar angkasa yang kuat. Puncak level 8 di Space Intent juga menunjukkan bahwa dia telah mencapai puncak level keempat teknik asal Chaos Heaven Void. Kemajuan dalam teknik ini menyebabkan kultivasi Zhao Feng naik ke puncak peringkat 9. Sepertinya saya harus terus menyegel kultivasi saya. Zhao Feng tersenyum tanpa daya. Dia awalnya berencana untuk membuka kultivasinya segera dan mengungkapkan kekuatan sejatinya. Tetapi yang mengejutkan, setelah waktu yang lama temper, budidayanya telah menembus ke puncak peringkat 9. 3 bulan kemudian, kedua ras tersebut bertempur lagi. Kali ini, Zhao Feng bertarung sebagai Dewa Kuno peringkat 9, yang mengejutkan kedua belah pihak. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, dia telah naik dari peringkat 7 ke peringkat 9. Kecepatan peningkatan yang gila-gilaan ini bahkan membuat para ahli dari garis keturunan ras spiritual berada dalam debu. Mungkin bahkan Zhao Yufei dengan warisan God martial racenya tidak bisa dibandingkan. Bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Penatua Jin dari Blazing Gold Rache memiliki tatapan yang sangat suram. Sekarang, kedua ras telah mengirim 2 dewa-dewa setengah langkah ke medan perang. Namun, Giok asal Dewa Kuno itu terus mengawasi Zhao Feng saat bertarung. Akan lebih sulit untuk membunuhnya. Ice Flame Dewa Kuno menggelengkan kepalanya sedikit.
Kali ini, pertempuran hanya berlangsung sebentar sebelum Blazing Gold Rache mundur, memungkinkan spiritual Rache sekali lagi muncul sebagai pemenang. Selama 2 tahun perang berikutnya, Blazing Gold Rache mengadopsi sikap bertahan. Namun, ras spiritual tidak menurunkan kewaspadaan mereka. Semua orang merasakan bahwa perang ini akan memasuki fase terakhirnya. Di dalam jubah ruang waktu, baru saja menembus ke puncak peringkat 9, Zhao Feng membutuhkan waktu yang lama untuk menstabilkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia memiliki sebagian dari pikirannya untuk mengembangkan aspek-aspek lain. Chaos Origin Divine Power melonjak, menyatu menjadi pedang keruh dan perak gelap di tangan Zhao Feng. Mendesis, mendesis. Lambat laun, busur listrik mulai muncul di pedang. Ini bukan petir biasa, tetapi petir kesengsaraan yang disimpan di tubuh jiwa petir Zhao Feng. Sekembalinya, Zhao Feng telah berusaha untuk memadukan miniatur pedang ilahi asli Chaos dengan api mata petir kesengsaraannya. Namun, ini terlalu sulit. Selain itu, kegagalan untuk menggabungkan 2 teknik garis keturunan mata yang kuat ini bersama-sama akan menghasilkan serangan balik. Karena alasan ini, Zhao Feng menyerah untuk menggabungkan teknik garis keturunan mata. Dia membuat konsesi dan malah mencoba untuk memadukan hanya energi petir kesengsaraan menjadi pedang ilahi asal Chaos. Semakin banyak petir muncul di pedang ilahi asal Chaos, dan itu mulai memancarkan lebih banyak cahaya. Keringat mulai keluar dari dahi Zhao Feng saat dia menatap pedang di tangannya. Pada saat tertentu, energi petir kesengsaraan pada pedang ilahi asal Chaos tampaknya mengadopsi urutan atau pola tertentu karena menutupi keseluruhan pedang. Sekilas, itu tampak seperti pedang petir Chaos yang menggetarkan jiwa. Zhao Feng sedikit bergeser, di mana Chaos Origin Tribulation Lightning Sword melepaskan petir suram. Energi yang dilepaskan oleh petir ini begitu kuat sehingga menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Keberhasilan. Aku ingin tahu seberapa kuat pedang petir kesengsaraan asal Chaos ini sebenarnya. Zhao Feng memiliki ekspresi riang dan penuh harap di wajahnya. Bab 1415 Jade asal dalam bahaya. Setahun berlalu dalam perang antara 2 ras. Sekarang, semua dewa-dewa setengah langkah dari 2 ras telah dikerahkan. Tapi kedua belah pihak masing-masing hanya memiliki 3 dewa-dewa setengah langkah. Bahkan jika ada perbedaan kecil dalam kekuatan di antara mereka, mereka tidak cukup untuk memutuskan hasilnya. Hanya beberapa sosok yang hadir di aula konferensi rahasia ras spiritual. Orang-orang ini semua adalah anggota yang sangat senior dari eselon atas ras spiritual, semuanya benar-benar setia pada tujuannya. Dari sini, orang dapat melihat betapa pentingnya konferensi ini. 3 bola cahaya ilahi kristal melayang di bagian paling depan. Kami sedang berbicara dengan dewa-dewa laut yang setengah langkah dari lautan pohon ilahi. Jika kita berhasil, kita akan memiliki setengah langkah dewa penguasa pengobatan Dao di pihak kita, yang akan menyebabkan seluruh ras kita mengalami lompatan kekuatan yang klasik. Penatua ketiga perlombaan spiritual mengumumkan kabar baik. Saya mendengar bahwa Blazing Gold Rache sedang dalam pembicaraan dengan Heaven Shaking Alliance. Meskipun belum ada berita tentang bagaimana mereka akan pergi, kata seorang wanita tua berambut putih dari ras spiritual. Divine Tree Ocean dan Heaven Shaking Alliance adalah 2 faksi bintang 5 lainnya dari Ziling Zone. Tidak perlu khawatir tentang itu. Perlombaan emas berkobar dan aliansi mengguncang surga belum mencapai kesepakatan, Giok asal Dewa Kuno dengan percaya diri berkata. Mungkin karena penindasan Life Secret Land, kedua faksi bintang 5 ini agak enggan untuk campur tangan dalam perang ini. Tetapi mereka tidak bisa menyerah pada negosiasi. Jika Divine Tree Ocean bersedia menanggung tekanan tanah suci dan membantu ras spiritual, hasil perang akan diputuskan. Kami akan beristirahat selama sebulan dan kemudian menyerang lagi. Kali ini, kita harus menampilkan pertunjukan yang bagus sehingga Samudera Pohon Ilahi tahu bahwa ras spiritual memiliki peluang kemenangan yang sangat tinggi. Mata tetua ketiga menjadi gelap saat dia memanggil. Para sesepuh ras spiritual sekitarnya semua mengangguk. 1 bulan kemudian, tetua ketiga tiba-tiba mengumumkan bahwa tentara akan berperang. Para ahli dari berbagai ras dan ahli segera terbentuk, menaiki kapal perang besar dan buas yang terbang ke kejauhan. Setelah tiba di garnisun Blazing Gold Rache, membunuh, perintah tetua ketiga, yang di atasnya pasukan besar menyerang ke depan. Pada saat yang sama, 3 dewa-dewa setengah langkah terbang ke medan perang yang lebih luas di langit untuk menekan serangan. Di istana di bawah, energi panas dan dingin melesat ke udara.
Tiga dewa-dewa setengah langkah dari balap emas berkobar telah muncul. HMPH, Blazing Gold Rache sudah berakhir. Tetua ketiga menatap ketiga dewa-dewa setengah langkah. Dalam kampanye baru-baru ini, perlombaan emas berkobar terus-menerus dalam posisi bertahan. Dan barusan, dia telah belajar melalui rasa ilahi bahwa, jika seseorang mengecualikan dewa-dewa setengah langkah, kekuatan ras emas berkobar jauh lebih lemah daripada ras spiritual. Hasilnya belum diputuskan. Mata Penatua Jin bersinar dengan cahaya aneh. Sesaat kemudian, dewa-dewa 6,5 langkah mulai bertarung. Riak kekuatan ilahi yang dihasilkan saat ini menyebabkan semua orang di bawah gemetar ketakutan. Dalam perang ini, Zhao Feng hanya memiliki satu tujuan, mengasah dirinya sendiri dalam keadaan di mana kultivasinya ditekan. Ini adalah metode penempaan diri yang sangat umum. Banyak faksi memiliki ruang pelatihan khusus yang membatasi pengguna, seperti gravitasi ekstra atau kecepatan atau inten yang dibatasi, yang memungkinkan pengguna memperoleh lebih banyak kemajuan dari pelatihan mereka. Tubuh Zhao Feng berkedip, dan ketika dia muncul berikutnya, dia membunuh peringkat 8 puncak dengan kecepatan kilat. Puncak peringkat 8 meninggal bahkan tanpa mengetahui caranya. Benar, mari kita coba pedang Chaos Origin Lightning Tribulation. Dengan pemikiran ini, pedang ilahi asal Chaos di kiri Zhao Feng secara bertahap mulai bergerak dengan petir. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan energi yang kuat dengan cepat mendekatinya. Peringkat puncak 9, Zhao Feng mengangkat kepalanya dan melihat nyala api keemasan bergemuruh ke arahnya. Mencari kematian, tatapan Zhao Feng dingin. Bagi orang luar, dia baru saja masuk ke peringkat 9, jadi dia tidak keluar untuk membunuh peringkat 9 puncak. Tetapi jika peringkat 9 puncak datang untuk menyerangnya, dia tidak akan sopan. Tapi sesaat kemudian, Zhao Feng menghela nafas. Cahaya pedang hijau samar ditembakkan dari kejauhan, dijiwai dengan tekanan besar dari garis keturunan ras spiritual. Giok asal Dewa Kuno telah membantu Zhao Feng lagi. Banyak ahli di sekitarnya tercengang atau menyesal. Apakah Dewi generasi terakhir benar-benar menyukai Zhao Feng? Merasakan serangan dewa-dewa setengah langkah, puncak peringkat 9 dari balap emas berkobar segera mundur. Ada yang salah. Melihat lawannya mundur, Zhao Feng meringis. Giok asal Dewa Kuno berada di tengah pertempuran sengit, dan ini hanya serangan biasa miliknya. Peringkat 9 puncak seharusnya bisa menghadapinya. Tetapi orang ini telah memilih untuk mundur. Ini membuat Zhao Feng merasa tidak nyaman. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menggunakan mata kirinya untuk mengamati medan perang dewa-dewa setengah langkah. Mati! Mata Dewa Kuno Ice Flame meledak dengan cahaya dingin. Dia melambaikan tangan kirinya, di mana seorang tetua keriput mengenakan jubah hitam dan hijau tiba-tiba muncul. Saat tetua ini muncul, dia melepaskan telapak tangan besar yang terbentuk dari kabut hijau. Dewa-dewa setengah langkah, Dewa Gagak Tua Dewa Kuno. Jade asal Dewa Kuno memucat saat dia buru-buru mengedarkan kekuatan ilahinya. Lapisan kristal tipis terbentuk di kulitnya. Telapak kabut hijau bergolak Dewa Kegelapan Kuno bertabrakan dengan batu giok asal Dewa Kuno. Meracuni, Jade asal Dewa Kuno meringis. Racun yang digunakan oleh Dewa Kuno Gagak Hitam sangat unik karena mampu menembus pertahanannya dan memasuki tubuh ras spiritualnya. Jelas bahwa ini adalah racun yang khusus dibuat untuk digunakan melawan ras spiritual. Pada saat yang sama, telapak tangan dingin Dewa Kuno Ice Flame turun. Lapisan pertahanan pada tubuh Dewa Kuno asal Jade membeku dan pecah. Rasa dingin dan racun mulai merambah ke tubuh Dewa Kuno asal Jade. Giok asal Dewa Kuno? Itu Dark Crow Dewa Kuno? Ini adalah sebuah masalah. Dua dewa-dewa ras spiritual setengah langkah lainnya memiliki ekspresi yang sangat suram. Dewa Kuno Gagak Hitam memiliki reputasi di alam Dewa Kuno yang sunyi. Dia sangat berbakat dan memiliki minat khusus pada racun. Ada desas-desus bahwa 5 dewa-dewa setengah langkah telah mati karena racun Dewa Gagak Kegelapan Kuno, dan salah satunya telah dibunuh oleh Dewa Gagak Kuno sendiri. Kami tampaknya sedang bernegosiasi dengan Heaven Shaking Alliance, tapi kami benar-benar merekrut Dark Crow Dewa Kuno beberapa waktu lalu. Penatua Jin tertawa keras. Dalam pertempuran ini, ras spiritualmu harus membayar mahal. Pria parubaya pendek dari Blazing Gold Rache dengan jahat tertawa. Dialah yang memikirkan rencana ini. Awalnya, mereka ingin berurusan dengan Zhao Feng, tetapi perhatian konstan Dewa Kuno asal Jade membuat mereka sangat sulit untuk berhasil.
Tetapi ketika mereka memikirkannya, mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka bisa menggunakan Zhao Feng melawan jade asal dewa kuno. Namun, ini adalah dewa-dewa setengah langkah. Bahkan jika mereka menangkap kelemahannya, mereka akan merasa sangat sulit untuk melukai atau membunuhnya. Jadi, Blazing Gold Rache memiliki dewa kuno gagak hitam bersembunyi di dekat dewa kuno Icheflame. Baru saja, ketika dewa kuno asal Giok membantu Zhao Feng, dewa kuno gagak hitam tiba-tiba muncul dan bergabung dengan dewa kuno Icheflame untuk meluncurkan serangan yang membuat Giok asal dewa kuno terluka parah. Sekarang, racun dewa gagak tua dewa kuno telah meresap ke dalam tubuh dewa Giok asal dewa kuno. Dalam pertempuran ini, mereka bahkan memiliki kesempatan untuk membunuh jade asal dewa ras spiritual. Giok asal dewa kuno, tetua ketiga ras spiritual merasakan beratnya masalah dan ingin pergi ke bantuan dewa kuno asal Giok, tetapi jin dari ras emas berkobar tidak akan pernah memberinya kesempatan ini. Sial, hina dan tidak tahu malu. Giok asal dewa kuno menyeka darah dari bibirnya saat dia dengan dingin menatap dewa kuno Icheflame dan dewa kuno gagak hitam. Tubuhnya berkedip saat dia mulai melarikan diri ke kejauhan. Dia terluka parah dan diracuni. Dia secara alami tidak bisa melawan dua dewa-dewa setengah langkah ini. Setelah dia mati, hasil dari pertempuran ini pada dasarnya akan ditentukan. Untuk alasan ini, dia segera mengirim pesan kepada dewa-dewa ras mereka. Jika dia bisa bertahan sampai dewa-dewa tiba, ras spiritual masih memiliki beberapa harapan. Batu Giok asal dewa kuno, sudah waktunya pertempuran di antara kita berakhir. Dewa kuno Icheflame dengan dingin mendengus saat dia mengejar. Ceka, membunuh gadis cantik seperti itu sungguh sangat disayangkan. Cahaya hijau tua bersinar di mata dewa kuno gagak hitam, dan dia berbicara dengan nada yang agak menyesal. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga dewa-dewa setengah langkah meninggalkan medan perang yang luas dan mengerikan, terbang ke kejauhan. Giok asal dewa kuno, bagaimana ini bisa terjadi? Giok asal dewa kuno disergap dan terluka parah oleh dua dewa-dewa setengah langkah. Petik 2. Anggota ras spiritual di bawah menyaksikan pemandangan ini dan segera mengalami pukulan terhadap moral mereka. Beberapa dari mereka adalah pengagum Giok asal dewa kuno dan sangat khawatir, tidak menginginkan apapun selain mengejarnya. Tapi pertempuran antara dewa-dewa setengah langkah bukanlah sesuatu yang mereka mampu untuk campur tangan. Selain itu, ras spiritual sekarang adalah sisi yang lebih lemah, jadi mereka tidak bisa meninggalkan pertempuran. Sial, itu semua karena anak itu? Giok asal dewa kuno hanya jatuh ke dalam bahaya karena dia menyelamatkannya. Petik 2. Kamu telah melukai seluruh ras spiritual? Banyak orang melontarkan pandangan kesal pada Zhao Feng. Mundur defensif. Tetua ketiga ras spiritual segera memanggil. Jika situasi ini terus berlanjut, ras spiritual akan menderita kerusakan yang menyedihkan. Jika mereka mundur kembali ke wilayah mereka sendiri, mereka mungkin bisa menggunakan medan untuk menyelamatkan situasi. Tidak kusangka akan jadi seperti ini. Zhao Feng menghela napas. Meskipun dewa kuno asal Giok telah membantu Zhao Feng atas kemauannya sendiri, pada akhirnya, dia telah merawat Zhao Feng selama ini. Dan kali ini, justru karena Zhao Feng dia berada dalam kesulitan seperti itu dan berisiko meninggal. Tubuh Zhao Feng berkedip saat dia menuju ke arah tiga dewa-dewa setengah langkah. Anak ini punya hati nurani. Dia tahu bahwa dia melukai dewa kuno asal Giok dan pergi untuk menyelamatkannya. Dewa-dewa perlombaan emas berkobar setengah langkah pendek bahkan tersenyum lebih jahat. Jika dewa kuno Icheflame dan dewa kuno gagak hitam bekerja sama, mereka dapat dengan mudah membunuh Giok asal dewa kuno. Dengan pergi sekarang, Zhao Feng baru saja mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Kali ini, Blazing Gold Rache telah meraup untung besar. Zhao Feng, sang tetua ketiga berteriak dengan waspada, wajahnya tegang. Tetapi Zhao Feng berpura-pura tidak bisa mendengar dan semakin jauh dan semakin jauh. Ini membuat tetua ketiga berubah menjadi lebih suram, wajahnya berkerut karena terkejut dan marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Api Arktik, telapak tangan dewa kuno Icheflame melepaskan bola api putih abu-abu yang sangat besar. Keke, berhenti meronta. Dewa kuno gagak hitam memberikan senyum sinis, tangannya yang seperti cakar melepaskan aliran energi hitam. Suara mendesing, suara mendesing. Giok asal dewa kuno melarikan diri sambil juga menghindari dan membela diri, tetapi dia sudah terluka dan diracuni, meninggalkannya dalam kondisi yang biasa-biasa saja.
Sebagian dari kekuatan dalam serangan ini menghantam tubuh dewa kuno asal Jade, melemparkan punggungnya beberapa li. Batu giok asal dewa kuno, lepaskan perlawanan ini dan Anda akan bisa mati dengan kematian yang lebih menyenangkan. Dewa kuno Ice Flame dengan dingin berteriak. Dewa-dewa setengah langkah dengan cepat mendekati giok asal dewa kuno. Sial, giok asal dewa kuno sedikit pucat, tubuh kristalnya redup dan tidak bercahaya. Ada banyak luka di tubuhnya, seperti retakan yang muncul pada harta karun yang sempurna. Keke, aku hanya akan menggunakanmu untuk menguji racunku. Dewa kuno gagak hitam terkekeh saat dia terbang lebih dekat ke dewa kuno asal giok. Tetapi pada saat ini, riak spasial muncul di belakangnya. Dalam sekejap, Zhao Feng mencapai sisi dewa kuno asal Jade. Keke, apa kamu pacarnya? Dewa kuno gagak hitam bertanya dengan senyum geli. Untuk dewa kuno peringkat 9 untuk berlari pada saat seperti ini benar-benar membuatnya agak terkejut. HMPH, benar-benar idiot. Ice Flame dewa kuno mencibir. Dia sebelumnya mencoba membunuh Zhao Feng tetapi digagalkan dalam setiap upaya. Tanpa diduga, setelah menggunakan Zhao Feng untuk melukai giok asal dewa kuno, Zhao Feng berlari untuk mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Ini benar-benar menembak jatuh dua elang dengan satu panah. Apa yang kamu lakukan di sini? Jade asal dewa kuno tercengang dan pertama, lalu dia berteriak. Meskipun dia berharap seseorang akan datang dan menyelamatkannya, Zhao Feng hanyalah dewa kuno peringkat 9. Apa yang bisa dia lakukan dalam situasi ini? Dia baru saja mengirim dirinya sendiri menuju kematiannya. Aku akan menyelamatkanmu, kata Zhao Feng dengan datar di depan dua dewa-dewa setengah langkah. Ekspresinya tidak terganggu. Pada saat yang sama, energi yang dalam dan luar biasa mulai muncul dari tubuhnya.